Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratim tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yang terhormat, yaitu Ibu Rofiko Hasanah Harahap, yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahaskan tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya ialah kelompok 2 yang terdiri dari Rizky Nafi Arambe dengan saya sendiri, Lisa Pridayanti, Anissa Hulkhoiro, Ismi, dan Sutriyono. Untuk presentasi yang pertama kali, yaitu Rizky Nafia dengan saya sendiri, yang berjudul Pendidikan pada Zaman Purba. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan pada zaman purba. Latar belakang sosial budaya, setiap masyarakat memiliki kebudayaan. Kebudayaan yang berkembang dalam nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman purba disebut kebudayaan politik. Kebudayaan yang kurang lebih dari 1.500 tahun lalu disebut kebudayaan Neolitik. Kebudayaan masyarakat di zaman purba tergolong dari kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut mereka antara lain animisme dan dinamisme. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah. Di zaman ini, masyarakat masih bersejahtera. Pada zaman ini, lembaga pendidikan formal belum ada. Pendidikan dilaksanakan di lingkungan keluarga. Terima kasih kepada Saudari Rizky yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, materi pendidikan pada zaman Hindu-Buddha yang akan dibawakan kepada Saudari Lisa Apridayanti. Kepada Saudari Lisa Apridayanti dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membawakan materi ini. Pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nenek moyang kita pada zaman ini umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang India yang singgah dalam perjalanannya. Hubungan dagang semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan itu, ke dalam masyarakat kita masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India, antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, dan termasuk juga sistem pemerintahan yang berlaku di India. Pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguron atau pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di Kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pada awalnya yang menjadi pendidik, guru atau pandita adalah kaum Brahmana. Kemudian lama-kelamaan para empu menjadi guru menggantikan kedudukan Brahmana. Pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas, yaitu anak-anak kasta Brahmana dan Ksatria. Belum menjangkau masyarakat mayoritas, yaitu anak-anak kasta Waisya dan Syudra, apalagi bagi anak-anak dari kasta Pariya. Pada zaman ini, pengelolaan pendidikan bersifat otonom, artinya para pemimpin pemerintahan atau para raja tidak turut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom ditangani para guru atau pandita. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta pendidik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta, termasuk membaca dan menulis huruf Pallawa, kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang.
Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya atau perguruan, maka metode atau cara-cara pendidikannya pun adalah sistem gurukula. Dalam sistem ini, murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama. Murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Lisa Apridayanti yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Selanjutnya adalah materi pendidikan di zaman kerajaan Islam yang akan dibawakan kepada saudari kita Anissa Khulkhairah. Kepada Anissa Khulkhairah dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan pada masa kerajaan Islam. Nah, latar belakang sosial dan budayanya adalah ketika Nusantara merupakan letak yang strategis untuk jalur pelayaran dan juga perdagangan, sehingga banyak pula saudagar-saudagar yang datang, termasuk saudagar-saudagar yang memeluk agama Islam. Dari merekalah banyak masyarakat dan juga raja-raja yang memeluk agama Islam. Pada abad ke-14 terdapat pula saudagar dari Asia dan juga Majapahit datang di Malaka. Dengan mereka pula, maka Pulau Jawa banyak yang masuk agama Islam. Nah, pada saat itu berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Tujuan pendidikan pada masa kerajaan Islam itu supaya membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keselamatan dunia dan juga akhirat dengan iman, Islam dan juga amal. Nah, kurikulum pendidikannya tidak formal dan mereka mempelajari berbagai materi pendidikan agama Islam seperti fikih, bahasa Arab, Quran, hadis, dan juga menulis tulisan berbahasa Arab. Untuk materi pendidikannya itu sangat banyak dan bervariasi dikarenakan sesuai dengan sifat materi, tujuan, dan juga peserta didik. Nah, pendidikan itu dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan ceramah atau tablik untuk menyampaikan materi, atau juga belajar dengan individu dan belajar bersama atau mengaji. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Anissa Khulkhairah yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Selanjutnya adalah materi pendidikan pada masa pengaruh Portugis dan Spanyol yang akan dijelaskan kepada saudara Sutriyono. Kepada saudara Sutriyono dipersilakan dengan hormat. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, saya akan membacakan pendidikan pada masa pengaruh Portugis dan Spanyol. Latar belakang sosial budaya. Pada awal abad ke-16 negeri kita datanglah bahasa Portugis, kemudian disusul oleh bahasa Spanyol. Selain itu berdagang, kedatangan mereka juga disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Pada akhir abad ke-16 mereka meninggalkan negeri ini karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate. Karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menguntungkan lagi dan mereka kalah dalam peperangan melawan Belanda. Pendidikan. Pengaruh bahasa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenan dengan penyebaran agama Katolik. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat termuka. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Sutriyono yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, materi pendidikan pada zaman Belanda yang akan disampaikan kepada saudara Ismi. Kepada saudara Ismi dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pendidikan pada zaman kolonial Belanda.
Ciri-ciri pendidikan zaman ini antara lain: pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan bumi putra. Pendidikan umumnya hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putra dari golongan piai. Kedua, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Ciri pendidikan zaman kolonial Belanda yaitu: 1. Adanya dualisme pendidikan. 2. Sistem konkordansi. 3. Sentralisasi. 4. Menghambat gerakan nasional. 5. Munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional atau kemerdekaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Ismi Fadila yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Pendidikan kaum pergerakan kebangsaan yang akan dibawakan oleh seluruh teman-teman saya. Slide pertama akan dibawakan kepada Lisa Pridayanti, slide kedua akan dibawakan kepada Nisaul Khairah, slide ketiga akan dibawakan kepada Rizky Navia Rambe, slide keempat akan dibawakan kepada saudara kita Sutriyono, slide kelima akan dibawakan kepada saudari kita Ismi, slide keenam akan dibawakan kepada saudari kita Anissa Khairah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membawakan materi ini, pendidikan kaum pergerakan kebangsaan. Timbulnya pergerakan nasional, kaum terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong untuk berperan menjadi motor pergerakan. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa kesatuan makin menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa. Selain itu, karena mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam, maka timbul persepsi bahwa Belanda adalah kafir yang menimbulkan pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Pendidikan Satu Zumhur dan Haji Dana Suparta tahun 1976 mengemukakan bahwa tahun 1900 usaha-usaha partikelir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya. Untuk mengubah keadaan akibat penjajahan, kaum pergerakan memasukkan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Dewasa inilah sekolah-sekolah partikelir atau perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Baik, materi ini selanjutnya akan dibawakan oleh Anisaul Khairah. Kepada Anisaul Khairah saya persilahkan. Nah, kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan juga kaum pergerakan, antara lain oleh R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan juga Rohana Kudus. Mereka bertiga memiliki cita-cita yang sama agar wanita dapat terbebaskan dan berdiri sendiri. Maksudnya, terbebaskan dari ketertinggalan dan juga terikat oleh adat istiadat. Dan mereka bertiga juga yang memperjuangkan emansipasi wanita agar wanita dapat maju dengan melalui pendidikan. Terima kasih. Sekian dari materi saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Navia Rambe. Oke, saya akan menjelaskan pendidikan kaum pergerakan kebangsaan. 1. Bumi Utomo. Pada tahun 1913 mendirikan Dharma Waro Study Forms, mendirikan 3 sekolah sekaligus, Netra di Solo dan 2 lagi di Yogyakarta. Pada tahun 1913, sekolah Bumi Utomo berkembang sangat pesat, hingga jumlahnya kurang lebih mencapai 480. 2. Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Tujuan pendidikan Muhammadiyah untuk membentuk manusia muslim berakhlak mulia dan percaya diri, berguna bagi masyarakat. Perkumpulan Putri Merdeka didirikan pada tahun 1912 bertujuan untuk memajukan pengajar anak-anak perempuan. Sekian dari materi saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudara Sutriyono. Kepada Saudara Sutriyono dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizky Navia Rambe. Saya akan melanjutkan materi tentang penggerakan kaum nasional. Baiklah, saya akan membacakan pendidikan kaum penggerakan kebangsaan. Trigoro Darmo, organisasi pemuda dan pelajar ini bersama-sama gerakan lainnya menyumbangkan
jasa-jasa yang besar demi pendidikan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Mereka bersepakat untuk memperbanyak kesempatan memperoleh pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah sehingga dapat menampung semakin banyak anak Indonesia. Taman Siswa 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Underwis, Institut Taman Siswa, yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Tujuan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Metode pendidikan, cara atau metode pendidikannya adalah Among metode atau Among sistem, yaitu menyokong kodrat alamnya anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidup lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Baiklah, selanjutnya materi ini akan dibacakan oleh Ismi Fadila. Baik, terima kasih kepada Saudara Sutriono yang akan saya lanjutin materinya. Baik, kelanjutannya Ksatria Institut. Dasar pendidikannya adalah kebangsaan Indonesia, terutama melalui sejarah kebangsaan. Tujuan pendidikannya yakni menghasilkan ksatria bagi Indonesia merdeka. Di masa datang, Sekolah Kejuruan merupakan organisasi dalam sistem pendidikan Kesatrian Institut yang diharapkan agar lulusannya menjadi nasionalis yang berguna dan dapat berdiri sendiri serta mencari lapangan kerja yang praktis. Nadatul Ulama sejak 1899 KH Hasyim Asy'ari telah membuka pesantren Tebu Ireng di Jombang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan berbagai usaha seperti memajukan dan memperbanyak pesantren dan madrasah serta mengadakan tablik dan pengajian di samping usaha lainnya. Baik, materinya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Ul Khairo. Kepada saudari dipersilahkan. Selanjutnya yaitu INS atau Indonesia's Netherlands School memiliki dasar pendidikan berpikir secara logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan kemasyarakatan, serta memperhatikan bakat anak dan menentang intelektualisme. Penyelenggaraan pendidikan terbagi menjadi beberapa jenjang dan ruang lingkup, yaitu ruang dewasa, ruang rendah, dan lain sebagainya. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Anissa Ul Khairo yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Selanjutnya adalah materi pendidikan pada zaman militeris Jepang dan pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1969 yang akan dibawakan kepada saudari kita. Slide pertama yang akan dibawakan oleh Rizky Navia Rambe, slide kedua akan dibawakan kepada saudari kita Lisa Pridayanti, slide ketiga akan dibawakan kepada saudari kita Sutriono, slide keempat akan dibawakan kepada saudari kita Ismi. Oke, saya akan menjelaskan pendidikan pada zaman militer Jepang. Latar belakang sosial budaya, kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda berakhir pada tanggal 8 Maret 1942. Mereka menyerahkan militer kerajaan Jepang. Selanjutnya, Indonesia berada di bawah kekuasaan militerisme Jepang selama hampir 3-5 tahun. Implikasi kekuasaan pemerintahan kedudukan militer Jepang dalam pendidikan di Indonesia yaitu isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Contohnya, setiap pagi di sekolah-sekolah dimulai menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Sistem pendidikan bersifat dualistik, membedakan dua jenis sekolah untuk sekolah anak bangsa Belanda dan anak bangsa Bumi Putra. Dihapuskan pada zaman Jepang. Sistem pendidikan diganti lebih merakyat atau populis. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membawakan materi pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1969. Yang pertama, zaman revolusi fisik kemerdekaan.
Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat ini, jenjang dan jenis pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Contoh, sekolah menengah zaman Jepang, Skoto Chudako dan Choto Chudako diubah menjadi SMTP dan SMTA. Yang kedua, peletakan dasar pendidikan nasional. Pada tanggal 27 Juni 1954, DPR menerima rancangan undang-undang, kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diberlakukan pada tanggal 18 Maret 1954 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954. Di dalam pasal 3 UU ini termaktub bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Adapun pasal 4 menyatakan pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh Sutriyono. Kepada Sutriyono saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan pendidikan pada periode 1945 hingga 1969. C. Demokrasi pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Rencana kewajiban belajar sekolah dasar ini direncanakan selama 10 tahun, dari 1950 hingga 1960. D. Lahirnya LPTK pada tingkat universiter. Apabila dalam pelaksanaan kewajiban belajar SD telah menimbulkan KPK, PKB, SGB, dan SGA, maka untuk suplai guru sekolah menengah dilaksanakan melalui PGSLP, serta khusus B1 dan B2. Untuk guru sekolah lanjutan atas, selain lembaga-lembaga tersebut, beberapa lembaga yang menghasilkan tenaga pendidikan. Oke, materi terakhir yaitu pendidikan pada era PJP 1 yang akan dibawakan pada saudari kita, yaitu Anissa Hulkhairah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan pada masa era PJP 1. Pada masa era PJP 1, pendidikan sudah dicanangkan pada tanggal 1 April 1969. Tujuan pendidikannya sendiri untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 dan juga isi Undang-Undang 1945. Untuk kurikulumnya sendiri telah melakukan 3 kali perubahan. Yang pertama pada tahun 1968, yang kedua pada tahun 1975, dan yang ketiga pada tahun 1984. Baik, demikian yang dapat kami sajikan mengenai materi sejarah pendidikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga materi ini bermanfaat bagi semua yang melihatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.